beliau di Hauli di kota Solo. Semoga ketidakhadiran kita tidak menghalangi untuk mendapatkan keberkahan dari beliau. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur panjang, sehat wal afiah, diberikan hidayah dan taufik serta inayahnya sehingga pada malam hari ini atas izin Allah kita bisa hadir berada di masjid yang kita cintai guna melaksanakan i'tikaf dan juga mengikuti pembacaan kitab tafsir, yaitu Tafsir Jalalain setiap malam Rabu, di mana kita masih membaca tafsir seputar surah Al-Kahfi, yaitu ayat ke-28 28-29. Dimulai dari wa qulil haqqu mir rabbikum. Ayat berapa itu? 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sasy syarabu wa sa'at murtafaqa. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundus wa istabraq muttaqiina fiha 'alal araik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil-zalimina
naron ahata bihim suradiquha. Wa qul, dan katakan wahai Muhammad, lahu wa li ashabihi hadzal Qur'an al-haqqu mir rabbikum. Katakan kepada mereka, kepada orang-orang kaya yang tidak mau duduk dengan para sahabat yang miskin, yang merasa terganggu dengan bau badan mereka, yang meminta kepada Nabi agar mereka disingkirkan, baru orang-orang kaya, orang-orang terhormat itu mau duduk dengan Nabi. Katakan kepada mereka, al-haqqu mir rabbikum. Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah, atau bisa diartikan al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu sumbernya dari Allah. Faman syaa, maka siapa yang mau, fal yu'min, silahkan beriman. Yang mau beriman silahkan beriman. Wa man syaa fal yakfur. Yang mau untuk tidak beriman, maka silahkan tidak beriman kepada Allah. Kebenaran yang dibawa Nabi tidak akan berkurang. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi tidak akan berkurang derajatnya, sebab tidak masuknya kalian ke dalam agama Islam. Mau beriman tidak beriman tidak berpengaruh. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tahdidun lahum, ini sebagai bukti ancaman kepada orang-orang kafir dari penduduk kota Makkah yang tidak mau beriman hanya gara-gara ada di sekeliling Nabi orang-orang dari ashabus suffah, orang-orang miskin yang hidup di hadapan, yang hidup berdampingan dengan Nabi. Begitu juga pada saat ini. Jadi orang mau beriman atau tidak beriman itu pilihan mereka. Tidak bisa kita memaksa. Yang hanya kita lakukan adalah mengajak, memberikan informasi. Selebihnya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena umpama seluruh isi alam semesta ini beriman kepada Allah, sama sekali tidak menambah kemuliaan Allah. Jadi Allah itu tetap mulia walaupun isi bumi ini makhluknya tidak beriman, Allah masih tetap mulia. Dan kalaupun orang yang ada di bumi ini semuanya kafir, itu pun tidak mengurangi derajatnya, derajat kemuliaan Allah. Jadi Allah tetap seperti itu. Jadi yang butuh adalah kita selaku makhluk. Adapun Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Inna, sesungguhnya kami, sesungguhnya Allah, a'tadna, sudah kami siapkan, lizzalimina, bagi orang-orang yang zalim. Orang zalim itu adalah orang yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu orang zalim. Yang seharusnya dia beriman ternyata tidak beriman. Yang seharusnya akalnya itu dipergunakan untuk mempelajari agama Islam tapi tidak dipakai. Yang seharusnya umurnya itu diisi untuk ibadah tapi tidak dipakai. Itu adalah orang zalim. Ay al-kafirina, begitu juga orang yang kafir.
sudah dikasih informasi tapi tidak mau. Apa yang Allah siapkan? Naron, neraka jahanam, ahata, yang mengelilingi, bihim, dengan mereka nanti di neraka, suradiquha, luapan apinya tersebut. Jadi kayak orang terkepung oleh api, sehingga ketika orang itu masuk ke dalam neraka, mereka itu dikepung oleh api neraka. Aima ahata biha wa iyastaghisu, dan manakala ahli neraka itu minta agar diberikan minuman, yughasu, maka mereka akan dikasih minuman, bimain, dikasih minuman berupa air, kal muhli, seperti airnya itu seperti minyak yang dipanaskan, minyak yang lagi mendidih, ka ikriz zait, seperti minyak yang mendidih. Yashwi, yang bisa membakar. Makanya kalau dalam istilah bahasa Arab, orang-orang itu yang ayam bakar itu namanya apa? Dajat mashwi. Jadi ayam yang dibakar. Diambil dari kata ini, yashwi, yang mana minyak tersebut bisa membakar al-wujuha, wajah mereka. Jadi baru dideketin saja wajah itu bisa meleleh. Min harrihi idza qaruba ilaiha, karena begitu panasnya air tersebut sehingga kalau dekat wajah ini didekatkan maka akan terbakar. Bi'sas syarab, maka itulah paling tidak enaknya minuman yang paling tidak enak. Wasaat murtafaqo, dan paling tidak nyamannya tempat kembalinya seseorang di akhirat. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam api neraka itu, di dalamnya dia dikepung oleh api. Dan manakala mereka minta agar diberikan minuman, justru yang datang bukan minuman yang menyegarkan, tapi minuman berupa minyak yang begitu mendidih. Yastaghisu, jadi istaghatha yastaghisu, minta minum. Atau istaghatha yastaghisu itu bisa diartikan minta tolong. Makanya kita mengenal istilah istighatsah. Istighatsah itu diambil dari masdar ini. Istaghatha yastaghisu istighatsatan. Jadi orang yang melakukan istighatsah itu adalah orang yang minta pertolongan kepada Allah. Jadi bikin acara, kemudian membaca zikir secara bersamaan, kemudian di dalam maka diistilahkan oleh ulama kita yang ada di Indonesia ini dengan nama istighatsah. Kalau bahasa kerennya zikir bersama atau doa bersama, istighatsah. Jadi minta tolong. Yughasu, ghaus itu juga pertolongan.
Kalau kita berbicara sesuatu yang berkaitan tentang dunia perwalian, kita akan mendengar istilah ghaus, ghausuz zaman, atau qutbul ghaus. Atau kita sering membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, kita akan membaca nama beliau dengan julukan Wal Ghausus Somadani. Ada yang sering baca manaqib itu. Wal Ghausus Somadani. Apa itu ghaus? Apa itu qutbul ghaus? Yaitu orang yang diberikan otoritas oleh Allah untuk bisa menolong orang lain. Maka istilahnya ghaus. Ghaus itu ya pertolongan, sama seperti jadi akar katanya itu sama. Dari ghaus, yastaghisu, yughasu, itu akar katanya dari situ. Sehingga orang yang diberikan otoritas untuk bisa menolong orang lain, maka ketika kita istighosa, memanggil namanya, maka Allah akan memberikan pertolongan. Jadi ada lisensi dari Allah, kalau ente nyebut orang ini, nanti Allah bakalan nolong. Apakah lebih cepat kalau kita langsung kepada Allah? Bisa saja. Kita minta langsung kepada Allah, bisa. Tapi juga boleh kalau kita minta tolong melalui nama atau membawa nama seseorang yang punya otoritas di dalamnya. Jadi langsung berdoa kepada Allah boleh, seperti kita habis sholat langsung doa boleh. Atau kita pakai agen, kalau istilahnya itu agen. Agen yang bisa membawa hajat kita kepada Allah, itu namanya ghaus. Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, itu beliau sendiri yang bilang, siapa yang ngirim Fatihah kepadaku, memanggil namaku, maka akan diijabah oleh Allah. Apakah semua orang bisa mempunyai otoritas seperti itu? Tidak. Dilihat dari masa hidupnya. Maka ada istilah may yustaghasu fi hayatihi yustaghasu ba'da mamati. Orang kalau waktu hidup bisa dimintain tolong, maksudnya ketika waktu hidup itu waktu dia ada orang datang minta tolong, didoain, doanya mustajab. Berarti ini orang kalau meninggal pun nanti juga bisa seperti itu. Tapi kalau waktu hidupnya ada orang minta doa nggak mustajab, maka habis meninggal pun juga ya nggak mustajab. Jadi cirinya seperti itu. Kalau kita minta doa kepada orang tersebut diijabah oleh Allah, berarti ini orang ada izin dari Allah untuk memuluskan hajat seseorang. Tapi kalau waktu hidupnya dimintain doanya ini istilahnya apa nih? Nggak mustajab lah istilahnya. Maka kita ke makamnya bukan bertawasul tapi mendoakan. Mendoakan orang tersebut. Karena orang ini lebih layak untuk didoakan ketimbang kita minta tawasul kepadanya. Gitu. Jadi yang kita ziarah, umpama kita punya guru, maka ketika kita datang ke makamnya, kita mendoakan dia. Kita mendoakan guru-guru kita tersebut. Tapi ketika kita datang kepada seseorang yang dikenal sebagai kekasih Allah,
Maka di situ kita punya niat dua. Pertama niat berziarah, mendoakan. Niat kedua nitip hajat. Nitip hajat semoga dengan keberkahan umpama Habib Husin bin Abi Bakar Al-Idrus Luar Batang, semoga Allah berikan kemudahan. Jadi kita pakai agennya Habib Husin Luar Batang, nanti disampaikan kepada Allah, dan itu lebih enak karena yang kita titipin hajat itu orang yang punya otoritas, dan tidak semuanya. Makanya Qutbul Ghaus itu tidak semuanya. Ada wali tapi belum tentu ada ghausnya. Kayak Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini Qutbul Ghaus, yang layak kalau kita bertawassul kepadanya. Kayak Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik ini Qutbul Ghaus. Makanya para ulama itu untuk menempatkan kata ghaus itu tidak semuanya. Walaupun ini dikenal wali, tapi tidak semuanya dikasih label al-ghaus, karena tidak sembarangan gitu. Tidak sembarangan orang punya titel seperti itu. Maka orang-orang yang besar itu yang punya, kayak Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu Qutbil Ghaus. Makanya banyak orang bertawassul dengan mereka. Padahal wali-wali yang lain banyak. Ada juga orang itu punya derajat di sisi Allah tapi ketutup sama ilmunya. Kayak Imam Malik. Imam Malik bin Anas itu orang yang menjadi kekasih Allah tapi jarang di-Fatihain sama kita. Kita kalau kirim Fatihah biasanya langsung Syekh Abdul Qadir Jailani atau Habib Husin Luar Batang. Jarang ada orang tawasul Al-Fatihah ila Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jarang orang seperti itu. Atau Al-Fatihah ila Imam Malik bin Anas. Padahal dua-duanya itu hamba Allah, kekasih Allah. Imam Malik berkata, "Mabitu yauman illa wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tiap malam saya kalau tidur ketemu sama Nabi. Itu Imam Malik bin Anas, pendiri, penggagas mazhab Maliki. Karena begitu seringnya bertemu dengan Rasulullah sehingga ketika beliau membaca hadis, ngajar kayak begini, beliau itu seakan-akan berhadapan dengan Nabi. Sehingga kalau membaca hadis itu pakai pakaian yang paling bagus, pakaiannya bagus, pakai minyak wangi, pakai buhur. Kalau ditanya tentang hadis tapi Imam Malik pakai pakaian biasa seperti ini, beliau langsung memberhentikan orang yang bertanya. Umpama beliau nggak pakai pakaian resmi, ada orang tanya tentang hadis, langsung beliau mengatakan tunggu sebentar. Beliau masuk ke kamar pakai jubah, pakai imamah, baru dipersilakan untuk menanyakan tentang hadis. Karena beliau tahu bahwasanya hadis yang beliau sampaikan itu adalah perkataan dari Nabi. Maka ketika mengucapkan harus dalam kondisi terhormat. Makanya beliau pakaiannya itu serba mewah. Jadi mewahnya pakaian karena menghormati hadis yang disampaikan. Sehingga beliau itu dikenal sebagai Imam Daril Hijrah, imamnya kota Madinah, Imam Malik.
Karena seringnya ketemu sama Nabi sehingga beliau itu kalau buang hajat nggak berani di tanah Madinah. Karena begitu menghormati Nabi. Dan karena seringnya ketemu sama Nabi, jadi beliau itu kan rumahnya di sekeliling Masjid Nabawi. Tapi kalau mau buang hajat nggak berani di tanah tersebut. Dia akan keluar dari area Madinah. Kemudian beliau buang hajat di tempat tersebut. Nggak bakalan ada orang yang seperti itu. Karena beliau nggak berani buang kotoran di tanah sucinya Rasulullah. Dan beliau nggak pernah pakai sendal. Kalau area Madinah itu nggak pernah pakai sendal. Kenapa bisa begitu? Beliau berharap telapak kakinya itu menyentuh dengan debu yang pernah disentuh oleh Nabi. Berharap seperti itu. Jadi berharap, nggak tahu ini tanah bagian mana yang pernah dilewatin oleh Nabi, maka beliau nggak pakai sendal, dibiarkan begitu saja. Itu Imam Malik. Jadi orang yang punya derajat tinggi tapi ketutup sama ilmunya. Sampai-sampai umat itu jarang yang bertawasul kepada beliau. Padahal beliau adalah orang yang punya kedekatan dengan Rasulullah dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i juga kayak begitu. Jadi 4 mazhab ini itu imam yang luar biasa. Tapi kebanyakan orang mengenalnya sebagai ilmuwan, tapi bukan kekasih Allah. Padahal mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga layak sekali kalau kita setiap hari itu membaca Fatihah buat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Karena mereka adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyastaghizu, ini membahas masalah lafaz istighotsah. Wa iyyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Innal ladzina amanu sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus solihati dan beramal soleh, inna sesungguhnya kami la nudhi'u tidak bakalan menyia-nyiakan, tidak akan menganggap remeh ajra man ahsana amala, pahala bagi orang yang mau beramal baik. Jadi orang yang beriman, yang mau beramal soleh, itu amal ibadahnya tidak bakalan disia-siakan oleh Allah. Akan dihargai, akan diingat, dan akan diberikan balasan. La nudhi'u ajra man ahsana amal. Jadi sekecil apapun itu diingat sama Allah. Amal ibadah sekecil apapun itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Jadi kita nggak usah ragu lagi apakah amal saya ini kecatat sama Allah apa enggak. Itu semua dicatat sama Allah. Mau yang kecil mau yang gede itu semua kecatat. Nggak bakalan ada yang hilang, nggak ada yang kelewatan, nggak ada. Semuanya tercatat rapi. Ulaika, orang-orang yang beriman, yang beramal soleh itu lahum,
bagi mereka jannatu adn, disiapkan oleh Allah berupa surga Aden. Bagaimana kondisi surga Aden tersebut? Tajri, yang mengalir, min tahtihim, dari bawah kaki mereka, al-anhar, sungai-sungai, yuhallawna, yang nanti orang-orang yang beriman beramal soleh itu akan diberikan perhiasan fiha, di dalam surga Aden tersebut, min asawira, dari perhiasan. Min dahabin, yang berasal dari perhiasan dari emas. Wa yalbasuna siyaban khudran min sundus, kemudian dikasih pakaian warnanya hijau. Jadi pakaian warna hijau itu pakaian kayak seperti ini nih, hijau. Ini pakaiannya ahli surga. Jadi kalau ada orang yang senang pakai pakaian hijau itu, niatkan nyoba-nyoba berpakaian ala ahli surga. Jadi orang pakai pakaian hijau. Karena wayal basunya, mereka nanti dikasih pakaian sama Allah siyaban khudran min sundus, tapi dari sutra. Itu kalau di surga dari sutra. Kalau kita di dunia pakai bahan dari katun sudah bagus, nggak usah pakai sutra. Karena kita orang laki-laki nggak boleh. Wa istabrak, makanya di sini para ulama itu kenapa mereka senang sekali dengar warna hijau, yaitu kubahnya Nabi warna hijau, sehingga dalam qasidah Maulid Diba ya, apa namanya itu, watil kal kubbatul khadra'u gitu. Fiha nabiyun gitu. Nuruhu yajlul wayahid. Makanya kayak di Madinah itu kubahnya hijau, pintu masuk ke makam Nabi warna hijau, kain yang menutupi makam Nabi warnanya hijau. Jadi kalau kita melihat umpama kita ingin mengetahui, bisa kita ketik di Google, itu sudah keluar nanti foto makamnya Rasulullah. Nanti di situ akan muncul foto ruangan yang ditutup oleh kain warna hijau, tulisannya la ilaha illallah. Jadi hijau sama merah. Jadi ada 3 makam di situ. Jadi makamnya Rasulullah, kemudian sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar. Itu satu dibikin, ditutup dengan kain. Semuanya warna hijau, serba hijau. Penutupnya hijau, kemudian pintu masuknya warna hijau. Hijau, kemudian kuncinya itu warna emas, baru kuncinya itu warna emas. Karpetnya warna hijau. Jadi kalau ke Madinah cari foto atau mungkin lagi umroh, bisa dilihat ketika sudah masuk di area Nabi, itu semua serba hijau, yang ditonjolkan warna hijau.
muttaqiina, orang-orang yang masuk ke dalam surga Adan tersebut mereka akan bersandar, akan duduk santai, fiha di dalam surga, alal araik di atas tilam. Jadi suasana ahli surga seperti itu. Ni'mas sawab, maka sebagus-bagusnya imbalan dari Allah bagi orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh. Wa hasunat murtafaqah, dan sebagus-bagusnya tempat kembali seorang hamba ke akhirat nanti, di mana mereka kembali ke asal muasal dulu sebelum kita lahir di dunia. Nabiuna Adam dan Siti Hawa berasal dari surga, sehingga kita kembali lagi ke kampung halaman. Maka disebut wa hasunat murtafaqah, maka seindah-indahnya, sebagus-bagusnya tempat kembali, di mana kita masuk ke dalam surga, disambut oleh para malaikat, kemudian dijamu dengan sekian dengan berbagai macam jamuan. Ni'mas sawab, inilah imbalan yang paling berharga dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh. Ini perbandingan yang dimunculkan di dalam Al-Quran tentang bagaimana kondisi orang yang tidak mau beriman dengan kondisi orang yang beriman. Di mana tadi sebelumnya Allah memberikan pilihan bebas kepada kita, silahkan yang mau beriman, silahkan yang tidak mau beriman. Semuanya resiko ditanggung masing-masing. Resiko ditanggung masing-masing. Bagi orang yang tidak beriman, resikonya seperti ini. Tadi sudah disebutkan. Dia akan masuk ke dalam neraka, diliputi oleh api neraka. Kalau minta minumannya bukan air, tapi justru minyak yang mendidih. Ini adalah sejelek-jeleknya balasan dan sejelek-jeleknya tempat kembali. Itu resikonya bagi yang nggak mau beriman. Resiko bagi orang yang beriman, dia akan diberikan penghargaan berupa surga, yang mana surga itu sebenarnya tidak bisa dilukiskan keindahannya. Ini hanya untuk mewakili, karena kita nggak bakalan bisa untuk membayangkan surga kayak apa. Minimal Allah berikan kriterianya seperti ini, tapi nggak bisa dibayangkan. Air mengalir dari bawah kita, itu kita bayanginnya gimana? Itu seakan-akan kita antara percaya nggak percaya. Tapi kondisi surga tidak bisa dibayangkan. Yang penting orang yang masuk surga diberikan balasan oleh Allah, masuk ke dalam surga, tajri min tahtiyal anhar, sungai-sungai itu mengalir dari bawah, dikasih perhiasan, diberikan pakaian yang serba hijau, kemudian diberikan kenikmatan apa saja yang diminta oleh ahli surga akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni'mas sawab, maka inilah imbalan bagi orang yang beramal soleh, yang mau beriman kepada Allah. Wa hasunat murtafaqah, tempat kembali yang sangat menggembirakan bagi manusia yang mau beriman dan beramal soleh.
Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.